Yang mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi dalam gerakan pilah sampah. Kalau bisa tuh dicontohin dulu, Pak. Jangan cuman ngomong doang. Gubernur DKI yang nggak ada gebrakan. Di kantor mulu, Pak. Saya kemarin lihat satu konten, ada satu usaha roti keluarga. Sekalinya nongol lagi promosi roti. Itu ada sekolah yang kondisinya parah banget gitu ya, di Pandeglang, Banten gitu ya. Terus gimana yang ngomongnya? Turun ibu kalian, turun. Dia lagi ngebersihin sampah kan? Ini nyontohin tuh langsung ke lapangan Pak Pramono, Pak Andra Sony. Jangan di kantor mulu, Pak. Ke lapangan begini, Pak. Izin ya, Pak. Pak Rudi Masud, Gubernur Kaltim. Jangan klarifikasi mulu, kerja, woi. Lihat nih, kelakuan sekelompok orang-orang tolol yang mengatasnamakan Persib dan membawa-bawa politik ke lapangan. Lihat, justru kalian yang lagi ditunggangi politik, nggak sadar ya? Berarti kalian emang tolol. Sejak kapan KDM mempolitisir sepak bola? Hah? Pil mebel di rumah jabatan Gubernur Kaltim plus akuarium air lautnya. Wah, gila. Bener kayaknya lapisannya emas apa gue bilang. Bener kan, Ratu dan Raja. Loh, adegan dilempar dari helikopternya mana? Harusnya habis itu dia dicambuk-cambuk terus dilempar dari helikopter. Kok nggak ada? Tayangan awalnya udah romantis, memang ikutin alur cerita film juga sih. Cuman ngapa lo tiba-tiba muncul dicambuk? Kan nggak gitu konsepnya. Kami minta kepada yang terhormat Bapak Gubernur Haji Rudi Masud untuk sadar diri, evaluasi diri bahwa kami sudah tidak menginginkan Bapak menjabat di Kaltim ini. Disuruh turun. Hashtag turunkan Gubernur Kaltim sudah keluar. Ketok palu dah ini mah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, seperti biasa ada beberapa topik menarik yang mau gue bahas di sini. Yang pertama, kita mungkin akan jalan-jalan di Jawa Barat. Masalah spanduk Startup Academy ini, ada beberapa bobotoh yang kecewa ketika ada spanduk itu. Lalu di luar Jawa Barat kita mungkin juga bakal update tentang Kaltim. Setelah kemarin disuruh rakit satu gedung, tiba-tiba dia pulang dari acara malamnya atau paginya atau besoknya mungkin dia bikin klarifikasi lagi. Aduh, gue jujur pusing ya, klarifikasi mulu kerjaannya. Lalu juga kita bakal mengupdate terkait Kadesho nih guys. Kadesho kan kemarin gue sempat naikin terkait masalah mobilnya yang dibakar itu sama orang yang tidak bertanggung jawab. Kita juga bakal mengupdate nih guys, kira-kira bagaimana nih ya update-nya. Langsung aja yuk tanpa banyak basa-basi, kita gas, kita menuju TKP and play. Kabar gembira bagi Apalagi pemilik nih? plat kuning Plat untuk kuning. angkutan umum orang maupun barang. Angkot. Dari sisi perpajakan, saat ini wajib pajak tidak perlu lagi membawa persyaratan berupa surat pengantar dari perusahaan maupun nomor induk berusaha atau NPWP perusahaan. Cukup membawa STNK asli dan KTP penguasa kendaraan serta langsung melakukan pembayaran di Samsat Induk. Barusan saya sudah membayar pajak tahunan dan bayar pajak tahunan itu cukup membawa STNK asli dan KTP penguasa itu. Dan pelayanan di situ juga cukup mudah, cepat, dan ramah-ramah orangnya. Terima kasih Bapak Gubernur Pak Dede Mulyadi untuk memberikan kebijakan pembayaran pajak plat kuning se-Jawa Barat. Ini gebrakan lagi aja. Plat kuning itu kan kayak kendaraan-kendaraan umum, angkot, terus kendaraan pengangkut barang gitu. Dipermudah loh. Wah hebat, emang gebrakannya ada aja ya Jawa Barat ya. Ini adalah nih yang ingin berbagi kebahagiaan dengan teman-temannya. Oke. Teman sekolah, bener nggak? Betul. Tetangga di kampung, ya kan? Betul nggak? Betul. Sekarang teh nih yang teh umurnya udah berapa tahun? 7. 7. Udah lebih seminggu ya?
7 tahun lebih seminggu. Jadi lahirnya tanggal berapa? Nah, ntar dulu tuh ada yang buang rokok, say. Ambil. Attitude-nya ngajar bener ya. Nah, nih sini buang sampah. Nah, ke tempat sampah. Gue tuh seneng sama Bapak KDM tuh kemana-mana pakai sendal jepit. Kayak gue banget gitu. Gue tuh kemana-mana guys. Mau itu acara gede, mau itu acara apa, kemana-mana gue pakai sendal jepit. Gue punya sendal yang ya lumayan bagus lah, yang kulit, yang apalah gitu, yang model-model. Bahkan gue juga punya beli sepatu yang lumayan bagus itu. Tapi gue nggak nyaman tau, kenapa ya? Gue lebih nyaman pakai sendal jepit. Ada yang nanya ke gue, katanya itu kayaknya Bang mau pakai sendal jepit, pakai sendalnya yang ada tulisan KDM ya. Iya, gue tulis sendiri pakai spidol. Oke. Ya, ayo. Nih yang mau naik apa? Mau naik ini? Oh iya, boleh. Ya. Ayo Neng Gelis. Ayo. Hati-hati. Wah, ini buaya. Ya, bisa. Udah. Itu penarinya itu yang rada gede badannya, punten. Makanya. Tapi iya. Bang lukanya mana sekali lagi? Hiji, 2, 3, apa? Kalau gue naik ini kayaknya yang ngangkatnya keberatan kali, kan gue gendut. Kalau mau nonton mungkin di bagian yang ini kalian bisa nonton di channelnya Bapak KDM atau di TikToknya Bapak KDM. TPST Bantar Gebang hanya terima sampah resibu. Yang mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi dalam gerakan pilah sampah dari sumbernya. Masyarakat harus memilah sampah menjadi 4 kategori. Pertama, sampah mudah terurai yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, dan logam yang dapat disalurkan ke bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Keempat, sampah residu yang tidak dapat diolah kembali. Seorang pemimpin ketika mengajak hal seperti ini bagus. Tapi saran boleh nggak? Izin ya, gue juga pengen ngasih saran dong. Kalau bisa tuh dicontohin dulu Pak. Jangan cuman ngomong doang. Maaf ya, gue malah seneng kayak RT Genzi yang viral di Jakarta, inget gak kalian? Ya yang masih muda banget itu RT-nya. Itu kalau apa-apa nyontohin langsung dipraktekin, itu gue salut deh. Kayaknya itu calon pemimpin deh. Bagus banget. Pak, sampah di daerah rumah saya udah 11 hari nggak diambil-ambil. Kang sampah gimana nih? Apa nih? Saya dulu udah misain sama abangnya, sampahnya tetap aja pas diangkut dijadiin satu. Gerobaknya. Jadi saya rasa nggak berguna. Ya udah saya campur aja lagi aja. Contohin dulu dari aparatur ASN-nya bos. Jangan hanya masyarakat yang diimbau, tapi para ASN tidak mencontohkan tuh kan. Minimal dicontohin dulu. Jadi langsung ke praktek. Kayak gubernur Jawa Barat lah ya, kalau ngasih kebijakan tuh langsung dicontohin gitu ya. Tuh kan dicontohin dulu. Gubernur DKI yang nggak ada gebrakan. Di kantor mulu Pak. Enak guys, adem. Soalnya kan sekarang kalau lagi panas banget. Kalaupun hujan juga sekarang ngebentar. Nggak tahu kalau masih ada yang hujan sampai banjir ya. Gue denger sih kayaknya sekarang udah bener-bener udah masuk musim kemarau gitu ya. Jadi lebih nyaman di dalam ruang AC kan. Nih, gue kasih contoh ya. Kalau ada apa-apa tuh langsung terjun ke lapangan. Mendingan saya terus Bapak tegangkan saya Bapak hanya teles tolong Bapak tiktok Bapak teh. Awan biasa. Ayo turun ibu kalian, turun. Ini lagi ngebersihin sampah kan? Ya aneh turun bu. Turun lagi tukang bersih. Wah, sok atuh awas ibu, awas turun jadi si ibu naik turun awas. Kamu di sana. Oh benar, aku eta. Saraki boga teh saraki. Oh, gas lagi sakam kan Pak. Halus. Nah, aduh. Gini nyontohin tuh langsung ke lapangan Pak Pramono.
Dari kampung itu. Pak satu lagi Pak Gubernur siapa ya? Pak Andra Soni. Jangan di kantor mulu Pak, ke lapangan begini Pak, izin ya Pak. Pak Rudi Masud Gubernur Kaltim. Jangan klarifikasi mulu, kerja, woi. Bapak aku selalu mau ge. KDM. Boleh bosok, ayo. Wow, kalau baru turun ya. Kan jadi orang-orang juga kalau dikasih contoh langsung ke lapangan mah begitu. Rasa nggak enak gitu. Mana di sana? Pasar. Di pasar. Aduh, ibu nanti bajunya kotor ibu. Laris kita nang di skincare aduh kotor. Aduh karunya tinggi kotor nyambut. Kakak kurang main bol kan seni. Cerita apa? Dari dirinya aja tinggal lihat. Gitu kan kalau dicontohin ke lapangan, warganya ngikut ngambilin sampah. Kayak gini. Ya. Ya Pak. Kaget gue mau ngomong nyangkut. Tahan umacan runtah ieu sia belegu ku aing didoakeun jadi beton ke sore. Ibu teh dikerjanya di pasar PTD. Oh, ibu kepala PTD pasar. Kepala PTD pasar geulis jebadaekan turun. Jebat geulis, Pak. Ade salakina timuruan ge. Ternyata macu teh sakideung nyeri cangkeng. Ini saya bersama Kepala UPTD Pasar mana, Bu? Pasar Margahayu, Kabupaten Bandung ya. Pasar sehat. Nanti ke depan manajemen pasarnya kita semakin kelola dengan baik. Nanti ini jembatannya kita perbaiki. Dan nanti Ibu tolong carikan koordinasi petugas untuk pembersihan sungai yang piket dalam setiap hari. Nanti dari ujung sana ke arah Citarum sampai ujung hulu itu per kilometer ada petugasnya. Setiap hari dia piket, kemudian mengutin sampah di sungai sambil menandai rumah-rumah yang membuang sampah ke sungai. Setelah itu nanti kita umumkan ke masyarakat, ini loh pelaku-pelaku perusak lingkungan yang membuang sampah ke sungai. Nah saya, ya baru hari ini saya bersihin sampah di sungai Sengit. Ayo sebentar Sengit runtah, Sengit kepala UPTD. Nah, kembali lagi teman-teman. Jadi menurut gua kalau mau ngasih contoh tuh langsung ke praktek di lapangan. Jangan cuma ngomong di dalam kantor megang mic atau apalah gitu ya. Gitu. Jadi kalau pemimpinnya langsung terjun ke lapangan apa-apa gitu ya dengan cara yang sederhana ngasih contoh, maka masyarakat, warga dan para ASN yang lain pun akan mengikuti karena bahasanya begini, oh ya gubernur aja mau lo ngelakuin itu gitu loh. Pemimpin mana nih Bang? Gubernur mana gitu kan? Semua lah di seluruh Indonesia gitu. Jangan cuman tanjak tunjuk tapi nggak ngasih contoh di lapangan. Saya kemarin lihat satu konten, ada satu usaha roti keluarga di desa Kabares. Nggak nama kampungnya? Kampung Bulacir. Bulacir. Sekalinya nongol lagi promosi roti. Ya bagus sih ya UMKM gitu. Gua suka gitu kan. Berarti kan gubernurnya promosiin ini gitu. Maksud gue ini Abdi Banten punten. Itu coba sih dikasih tahu Abdi Banten. Ini kan kalau nggak salah, gue nggak ngerti ya. Ini sosial medianya beliau apa gimana gitu ya teman-teman. Karena gue lihat sih aktif gitu ya. Cuman maksud gue Abdi Banten suka nonton TikTok nggak sih gitu. Bisa minta tolong nggak sih kasih tahu ke Pak Gubernur bahwa itu ada sekolah yang kondisinya parah banget gitu ya di Pandeglang Banten gitu ya. Nggak perlu Bapak yang turun karena kita tahu itu kan kewenangan Bupati. Cuman paling tidak dengan Dinas Pendidikan lah ya. Paling tidak kan bisa ditelepon. Buat konten lah tentang hal itu. Nanti kita apresiasi. Terus jalan perbatasan itu sampai sekarang Lebak antara Bogor itu sampai sekarang belum dibener-benerin. Kang Abdi Banten ya selaku administrasi atau pemegang akun ini itu jangan cuman upload udah keluar gitu doang gitu. Nggak gitu, sosial media itu ada yang viral di Banten apa gitu. Ayo loh, gue yakin banget digaji kan. Izin ya, izin. Boleh dong gitu ya. Ayo loh, itu banyak yang viral tuh apa tuh.
ya dipahami kira-kira kayak gimana itu. Kadang kan gitu, kalau misalnya ada video viral nih menyebut nama dia, kan suka di hashtag tuh. Dipahami dulu ini daerah mana, keluarnya apa gitu, baru di-stitch. Kalau memang itu kewenangannya bupati, langsung bupatinya ditelepon, langsung lewat video tersebut. Kemudian juga kalau memang sudah diinstruksikan wali kotanya, camatnya, kadesnya, keluhannya terkait tentang hal itu di dalam video tersebut, itu langsung diinstruksikan. Terus gimana yang ngomongnya? Punten ya. Nih, buat Bobotoh, coba mikir. Kalau memang sejak awal niatnya membentangkan spanduk Satap KDM itu memisahkan politik dan sepak bola. Nah, sekarang justru dengan dibentangkannya spanduk malah itu, masuk. Ini bola, ini Persib malah disusupi politik. Iya, malah masuk. Kalau tujuan utamanya supaya Persib itu berprestasi, konsentrasi dalam bermainnya bagus karena tidak ada politik, sekarang justru konsentrasi Persib menjadi amburadul. Yes. Karena sudah disusupi oleh politik. Ini banyak nih orang-orang yang bilang aing Persib, no KDM, menghujat KDM dan lain sebagainya. Sok-sokan, coba kamu cek itu akunnya. Dia bukan orang Jawa Barat, bos. Dia orang luar, tapi bang dia jago tuh bahasa Sundanya, bisa tanya AI. Jadi dia bukan bener-bener memperjuangkan Persib, cinta Persib, bukan. Seakan-akan aja dia cinta Persib. Aing Persib, no KDM. Padahal kalau kita lihat akunnya, itu dia itu demi kepentingan jagoan politiknya yang selama ini dana hibahnya disunat, yang kemudian sekarang elektabilitasnya kesalib oleh KDM. Dia memanfaatkan isu ini, jadi sudah disusupi oleh politik. Jadi tujuan utamanya untuk memisahkan politik dan sepak bola, justru dengan banner itu, ini politik malah masuk, malah menyusup ke dalam Persib. Lagian nih, orang pemain Persib itu jangan salah, ada juga yang ngefans sama KDM. Siapa tahu dia itu bisa imbang gara-gara gak konsentrasi karena melihat banner itu. Kita nggak tahu loh, pemain Persib itu ada yang cinta KDM. Coba para bobotoh jangan mau diadu domba dengan politik. Mikir. Gue setuju bang dengan pendapat lo bang. Justru politik malah akan masuk di sini. Lihat nih, kelakuan sekelompok orang-orang tolol yang mengatasnamakan Persib dan membawa-bawa politik ke lapangan. Lihat, justru kalian yang lagi ditunggangi politik. Kenapa? Nggak sadar ya? Berarti kalian emang tolol. Sejak kapan KDM mempolitisir sepak bola? Hah? Waktu dia kampanye bawa-bawa warna biru gak? Nggak kan? Kalau tahun lalu KDM ikut merayakan kemenangan Persib, wajar, namanya juga gubernur. Dan dia ngasih uang 1 miliar pun bukan duit dia, itu titipan dari menteri. Jadi nggak ada unsur mempolitisir sepak bola, nggak ada. Jadi kalian justru yang lagi ditunggangi politik. Semua orang yang berkepentingan. Hah? Nggak sadar ya? CRK tuh, lihat kelakuannya. Dulu dia, itu baru mempolitisir sepak bola dia. Bawa jersey ke politik. Kalian gak malu apa diketawain sama orang kalau bobotoh adalah sekumpulan orang-orang dongo yang gampang ditunggangi sama politik? Gak sadar kalian itu? Gak malu? Malu saya mah. Udahlah untuk tahun ini pokoknya kalau nggak Persija, Borneo FC yang juara, udah itu aja. Apain lu? Lagian juga kalau Persib menang emang jalan bisa bagus. Infrastruktur bisa dibetulin sama Persib kalau menang. Ngapain kayak begitu loh? Fanatisme biasa aja, nggak usah berlebihan. Norak. Ini bobotohnya nih yang merasa kecewa dengan spanduk ini. Ya, kita dengerin bentar ya. Kusia tah nu mentangkeun spanduk KDM di GBLA dararenge dari lu. Mun nitah milih antara KDM jeung Persib, mun kapaksa mah uing rek milih KDM, soalna Persib mah moal bisa ngomean jalan jeung sakola, masjid, madrasah, mere kanu butuh nalang kanu susah, sabab hampura nyalur. Uing mah kecewa aya spanduk ngagogoreng KDM, malah nih teh kurang kumaha KDM nya ka masyarakat. Naon politik dibobo kanu sepak bola teh nyaramung teh nanaonan jeung spanduk kitu patut da lain alus lucu eta teh ngaranana jeung spanduk kitu teh lucu hayang viral di media sosial lur jeung spanduk kitu teh lain sae bos awon karunya ka KDM antepkeun ulah mau politik anu sepak bola angguran mah sena jadi gubernur anu HD KDM teh ayeuna teh gubernur anu pang HD-na ku sararia dek diraruksak nanaonan nya spanduk di GBLA kitu patut mikir saria teh boga otak teu otak ulah tuna di luhur ulah tuna dihandap di luhur otak mah bos. Coba yang masang spanduk itu punya otak. Kalau punya otak itu dibawa, ya jangan ditaruh di atas gitu. Dibawa, dipalu gitu. Ningali teu kamari di media sosial kerame
ada politikus yang dianggap mendompleng nama Persib ya. Oh iya, rame bisa di Twitter eta. Nah, orang yang apal ya. Ai sasan-sasana pernah anu gitu sih. Ya gini Kang Rio ya. Salah satu variabel terpenting dalam politik itu kan popularitas. Sepak bola, apalagi Persib kan punya itu ya. Jadi insting politisi pasti akan menggunakan itu. Tapi apakah semuanya efektif? Ternyata tidak ya. Ini contoh nih, di Pilkada Jabar aja, 2 kali ya. Ada Kang Dadi Setiawan sama Pak Yance dulu. Iya. Nah, dua-duanya ini didukung oleh ketua kelompok bobotoh terbesar, ya. Tetap aja kalah. Pilkada Jabar dua-duanya kalah. Lalu berikutnya di Pilwakot Kota Bandung, Ibu Nani Rosada, ya, itu juga didukung sama ketua kelompok bobotoh terbesar, tetap aja kalah. Karena apa? Karena bobotoh ini melihat track record, ya. Jadi kalau ada orang ujuk-ujuk, ya, tiba-tiba Persiban, apalagi menjelang waktu pemilihan, itu malah bobotoh antipasti, ilfil gitu ya, merasa oh ini ingin memanfaatkan rasa cinta bobotoh sama Persib, jadi mual mempan. Track record itu faktor penentunya. Jadi terlihat oportunis ya, malah kalau tiba-tiba Persiban ya, oportunis dan kelihatan bahwa mereka ini menganggap bobotoh itu lugu ya, gitu. Padahal enggak seperti itu. Jadi sering juga banyak kejadian di daerah lain juga ya, ada tokoh-tokoh politisi Persiban ya, itu kalah. Iya, udah jelas sih kalau KDM nggak melibatkan politik, bahkan saat pemilu pun juga ya nggak melibatkan bobotoh gitu ya. Lalu jalan ini pasirnya tidak impor dari Tarim, Hadramaut. Kang Dedi, ya gimana Kang Dedi ini? Kok sirkuit Mandalika dipindah ke Jawa Barat, Kang Dedi? Kang Dedi ini pinggirnya dicor ya Kang Dedi ya? Ini dicor pinggirnya. Dicor ya, tapi cornya pasirnya bukan pasir Tarim ya? Iya. Bukan pasir Hadramaut ya? Iya. Yang penuh keberkahan itu dari negerinya para Habib. Ini pasirnya bukan dipastikan pasir dari sana kan? Iya. Oh iya. Tapi ini ada yang panas Kang Dedi. Para Habib katanya dulu bilang Kang Dedi kalau jadi gubernur Jawa Barat itu pasti jadi provinsi penuh kesesatan. Nah ternyata hari ini Kang Dedi jadi gubernur kok jalan aja kayak sirkuit Mandalika. Jawa Barat dipimpin sama orang apa sih, musyrik apa gitu. Maka Jawa Barat akan menjadi provinsi termusyrik tuh apa gitu ya. Tapi begitu sudah jadi, baru jalan 2 tahun dia belum kelar ya, Mandalika dipindahin ke Jawa Barat. Udah kayak minimarket, 4 orang di Jakarta berjajar minta sedekah supir. Jakarta ini punglinya lebih parah sih. Gila ya. Pak Meno kasih tahu dong, ASN-nya banyak pungli di Jakarta. Ih, ampun, jangan pada ngantor mulu. Ini jangan-jangan ngikutin gubernurnya Sizi. Ngantor mulu Bapak. Mentang-mentang AC ruangan nih pungli. Ya elah nih. Parah banget di Jakarta ih. Sih dimaklum sih hari libur mungkin ya, hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 26 kalau nggak salah, 26 Maret. Mungkin hari Minggu ya, tapi nggak tahu sih kalau misalnya hari-hari besok, hari-hari Senin atau hari-hari nggak weekend, apakah seperti begini lagi atau tidak ya? Kalau kayak seperti ini lagi hari-hari biasa, udah ini jalan ini bakal mati total kayak gini caranya mah. Macet kali. Bukan masalah pemerintah untuk membenarkan jalur, tetapi warganya sendiri aja sih yang nggak tahu diri menggunakan kayak gini. Ini kan fasilitas umum lah, jalan umum lah, kok jadi gini sih anjir manusia. Aduh, parah ya. Kok pengen viral langsung kadarieu ada Gusti. Karena gini Kang, setahu saya KDM itu punya pelet. Pelet apa? Pokoknya apapun tempat yang didatangin sama KDM itu udah pasti viral. Setahu saya begitu. Bahkan di sini ada yang terkenal katanya serabi harga goceng dapat berapa? 3 apa? Dapat telur juga katanya. Itu yang viral juga itu. Akhirnya sekarang jadi kayak Free Day. Itu Free Day nggak guys? Jadi di tempat saya ada namanya Free Day. Setiap hari Minggu adanya. Kalau nggak salah tuh hari Minggu doang. Jadi
bukanya itu dari jam 6 subuh, setengah 6 lah, setengah 6 itu udah pagi itu udah buka. Itu jam 10 udah sepi. Nggak nyampe seharian juga karena panas kalau siang kan gitu. Itu jadi kayak free day, penuh. Memang satu jalur jalan ditutup gitu loh. Satu jalur jalan ditutup. Isinya tempat orang-orang cari makanan karena isinya kuliner semua gitu. Wah gila deh. Jadi kalau teman-teman nih kalau mau mampir ke Cilegon di tempat saya, datanglah hari Minggu. Di situ ada cafe day namanya KJ ya di Cilegon. Kalian akan disuguhkan berbagai macam makanan kuliner. Bukan cuma makanan khas Cilegon doang, khas Banten doang, tapi juga akan ada makanan-makanan di seluruh Indonesia itu ada di situ. Ya terutama khas-khas tradisional sih lebih banyaknya itu. Pokoknya komplit. Makanya kalau ke sana perutnya jangan diisi. Saran saya. Banyak banget. Wah, pokoknya enak. Promosi nggak apa-apa dong buat UMKM tempat gua di Cilegon gitu. Nah, apa bedanya dengan ini? Ini larinya udah UMKM. Cuman saran gue sih memang kalau bisa hari Minggu aja gitu. Kalau hari Minggu seperti kalau hari biasa dibikin normal aja. Soalnya bukannya apa nanti macet gitu. Dan sekali lagi ini adalah impact ya. Bapak Kadem tuh punya pelet. Dimanapun dia datang pasti rame, viral gitu. Gas. Apalagi ini Cirahong nih. Ini acara apa nih guys Cirahong guys? Seremoni ngarajah jembatan Cirahong. Seremoni ya yang diselenggarakan oleh para warga, para budayawan. Berhenti dulu. Dan juga para ulama serta dinas ya pariwisata terlibat di sini di acara beeling ngadegna jembatan Cirahong ke 100. Ya, memang ya ini jembatan yang lumayan lama banget gitu ya. Mungkin warga seneng gitu ya. Apalagi sekarang dapat perhatian dari KDM. Tapi sekali lagi teman-teman, ini terjadi cuma di eranya KDM gitu ya. Artinya memang tempat ini jadi rame, jadi viral ketika didatangin beliau. Apalagi sekarang kan udah dipasangin CCTV, nggak bisa ada pungli. Ya, itu gokil banget sih menurut gua. Cuman gua nggak ngerti kalau harus ada acara begini, gua kurang gimana ya. Tapi ya sudahlah, mungkin sudah tradisi di sana, gua juga nggak ngerti gitu. Sebelum keluar dari Jawa Barat, kita mau keliling-keliling tempat keindahan di Jawa Barat. Ini baru diupdate 1 hari yang lalu. Yuk kita gas yuk. Apa nih Sukabumi? Ini jembatan apa guys? Keren banget ya. Keren banget ya. Tar, yang tadi ini keren banget loh guys. Ini beneran di Sukabumi guys. Wow. Purwakarta. Bandung. Keren-keren nih Bandung. Garut. Tasikmalaya. Kuningan. Gila, ini baru expect gua kalau udah jalannya ada gunungnya. Sumedang. Ini sih yang paling keren nih. Ini keren banget yang ini. Yah, gila keren coy. Oke, sekarang kita update KDSO dulu sebentar ya guys, sebelum kita ke Kaltim ya. Yuk guys, yuk. Hari ini dari tim Lab 4 datang Inavis. Apa harapannya Pak Kades ke depan untuk segera mengungkap, karena ini jelas menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga Pak Kades. Ya, harapan saya untuk polisi Republik Indonesia atau Polri, khususnya wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan Polres Banjarnegara. Saya harap untuk profesional dalam menangani ini, karena tadi yang disampaikan itu benar. Tentunya ini akan membuat trauma yang teramat sangat untuk keluarga saya, anak saya, lingkungan saya. Karena apa? Baru pernah terjadi hal sekonyol ini dan sebrutal ini. Ini udah kriminal, mbah-mbahnya kriminal ini. Karena apa? Mereka pakai molotov, ada bekasnya dia ledakan, terus api langsung nyambar, tinggi, 2 mobil kesamber, terus tujuannya adalah
percobaan pembunuhan dan hilanglah semuanya, gitu loh. Ya kan, percobaan pembunuhan karena rumah saya dibakar. Kenapa bilang rumah saya? Garasi saya gandeng kok, gitu loh. Dan pelaku ini saya yakin karena saya sampai jam 4 pagi kurang seperempat ya, jam 3.45 masih di sini. Eksekusi itu mungkin rencananya di awal saat-saat kita tidur lelap. Cuma kita udah waspada memang. Tiap malam ada orang di sini. Nah, berhubung banyak orang, sana juga terbuka. Ibarat mobil di desa, taruh pinggir jalan aja aman kok. Ini di dalam sengaja dibakar. Yang pertama, ditumpangi orang-orang iri hati itu atau orang-orang yang tidak suka dengan saya oleh politik, dan saya bisa ya, intinya ini politik gitu aja lah. Siapa dalangnya untuk polisi Republik Indonesia khususnya wilayah Polda Jawa Tengah dan Polres Banjarnegara, saya harap segera ungkap kasusnya karena motifnya jelas menurut dugaan, dan hal yang paling bisa ditumpang-tumpangi adalah kejadian terakhir kemarin, yaitu penjaringan perangkat desa. Ditumpangi politik, ditumpangi apa? Oleh siapa? Oleh ya elit-elit atau pejabat-pejabat yang tidak suka dengan saya, tidak suka dengan saya. Tapi kita doain terbaik ya. Dan katanya udah ngedengar ada CCTV. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke Kaltim ya. Beberapa hari ini saya banyak merenung. Merenung mulu. Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaikin. Pak, jangan merenung, kerja Pak. Benerin jalan, kerja. Ya elah, ampun. Bersikap maupun dalam berkomunikasi. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Saya juga memahami di tengah masyarakat masih banyak kebutuhan dasar yang harus kita benahi. Dengerin dulu ah. Oleh karena itu, ketika muncul informasi terkait renovasi rumah jabatan dengan nilai yang cukup besar, termasuk di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan. Kemarin pertama waktu wawancara sebelum demo, pede ngomongnya. Itu kan sudah puluhan tahun tidak ditempati. Sekarang mah cukup besar ngomongnya. Anjrit. Seperti kursi pijat dan akuarium air laut. Wajar jika hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat. Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun saya menyadari sebagai gubernur saat ini tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya juga harus meneliti lebih dalam, memilah dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Karena itu saya tidak mencari alasan. Ini adalah tanggung jawab saya. Sebagai bentuk komitmen, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Udah dibeli, ngapain ngomong kayak gitu? Soalnya ada satu konten kreator yang meng-up terkait ruangan yang ada di dalamnya. Mbak istana ke Arab-Araban loh coy. Udah dibeli Pak, ngapain? Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi. Ke depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Udah diangkat, udah ngejabat. Mulai esok gimana? Udah diangkat kan, udah dijabat, udah pada naik jabatan. Mana?
Apa itu yang keponakannya itu? Ketua apa namanya tuh? Kadin ya. Umur 23 tahun, non pengalaman. Udah diangkat, udah dilantik. Tidak akan melibatkan keluarga untuk menduduki posisi jabatan. Udah pada diangkat, udah pada anteng. Sekarang ini sebetulnya yang paling penting adalah kerja, Pak. Ngapain sih, Pak? Klarifikasi mulu. Termasuk wakil ketua tim ahli gubernur. Tim ahli gubernur. Untuk percepatan pembangunan. Udah pada diangkat, udah pada kerja. Ngapain dibahas mulai besok? Ya orang udah pada berdiri, udah pada duduk di kursi. Izin ya. Sepil mebel di rumah jabatan Gubernur Kaltim plus akuarium air lautnya. Woi. Abang ini lagi. Gas Bang ah. Ya, sekarang saya akan memperlihatkan sesuatu yang membuat kalian penasaran selama ini. Oke. Akuarium air laut. Banyak yang penasaran gimana sih penampakan rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur Kaltim yang anggarannya menghebohkan itu. Saya rasa itu wajar saja, dimana kita ingin melihat bagaimana sih rumah dinas karyawan yang kita kontrak selama 5 tahun yang rumahnya kita biayai. Ya, meskipun kita tidak diberi akses untuk melihat-lihat bagian dalam rumah jabatan gubernur, tetapi alhamdulillah kami mendapat kiriman informasi dari BIN, Badan Intelijen Netizen. Di foto-foto yang akan kami bagikan ini akan memperlihatkan banyak mebeler yang dibeli menggunakan uang rakyat dan anggarannya itu menghabis. Sebentar Bang, totalnya ini kan 1,8 M. Gila, beli mebel doang. Wow, kita coba baca dulu ya. Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala 945 juta. Gila. Paket belanja modal mebel gubernur ABD 400 juta 2025. Tadi klarifikasinya apa guys? Itu sudah dianggarkan sebelum saya menjabat. Ini belanjanya 2025. Totalnya 1,8 M lah ya. Oke. Akan memperlihatkan banyak mebeler yang dibeli menggunakan uang rakyat dan anggarannya itu menghabiskan 1,8 miliar lebih untuk mebeler di rumah dinas gubernur dan wakil gubernur Kaltim. Gila, dalemannya guys. Queen, ratu dan raja. Gila. Bener kayaknya lapisannya emas apa gue bilang. Wah, istana coy. Wow, serba kuning emas coy. Gue tuh penasaran sama akuariumnya segede apa sih. Jangan-jangan akuariumnya akuarium biasa, tapi harganya mahal gitu ya. Oke. Gila. Foto keluarga dong di sini ya. Gokil. Ini Badan Intelijen Netizen ini BIN ini kirimannya guys. Oke. Gila. Itu tadi penampakan ruang tamu dan ruang keluarga. Sekarang saya akan memperlihatkan sesuatu yang membuat kalian penasaran selama ini. Akuarium air laut. Oke. Panjang banget. Ya cukup lah buat Putri Duyung yang ada di sini lah. Aku butuh istirahat. Cuman nggak gede-gede banget sih ya. Tapi harganya mahal ya. Bisa melelahkan. Bantu aku SpongeBob. Mohon, bantu aku. Ini akuariumnya 198 juta. Ya harganya guys. Gila ya, gede banget harganya ya. Aliran. Kau pembohong. Itu saja konten kali ini, tetapi terakhir saya ingin berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Timur yang sudah melaksanakan aksi 21 April dengan tertib. Tuh guys tuh, ini TV-nya juga nggak gede-gede amat, tapi kok harganya mahal ya. Ala-ala kerajaan gitu dalemannya. 25 miliar coy. Halo warga Kalimantan Timur yang kesabarannya mulai menipis. Gubernurnya viral lagi ya? Jangan dong.
Ternyata nggak cuma Pak Gub aja yang viral, ternyata beberapa pengadaan barang dan jasa juga bikin kita melongo. Kenalin nih primadona baru di Balikpapan, Harum Resort. Jadi Harum Resort ini terkenal karena muncul di halaman sirup. Kalau kalian mau tahu, buka langsung deh sirup Inaprok. Jadi di situ banyak banget pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintahan. Gak cuman Kalimantan Timur. Nah di sana tuh ada yang cantik banget nih dengan angka serba 48 juta. Di 1 sampai 3 Januari 2026 ada jamuan tamu Pak Gubernur Kalimantan Timur senilai 48 juta. Masa iya? Terus di tanggal 3 sampai tanggal 5 Januari ada tagihan Natura 48 juta juga. Selanjutnya di tanggal 12 Januari kan ada kunjungan Pak Bahlil nih. Ternyata ada juga anggarannya 48 juta untuk beli oleh-oleh makanan. Ini guys, bagian ini guys. Selanjutnya di tanggal 12 tagihan Natura pada Harum Resort periode 3 sampai 5 Januari 2026 48 juta 740 ribu. Tagihan jamuan tamu Gubernur Kaltim pada Harum Resort periode 1 sampai 3 Januari ya, 1 sampai 3 Januari. Jadi selisihnya cuman ya 3 hari lah, 3 hari 48 juta 240 ribu. Yang ini rata-rata 3 hari ya, paket 3 hari ya, 48 juta. Terus di sini juga sama ya, 12 Januari. Ini sehari nih. Cenderamata buat Bahlil. Bahlil, cendeраmatanya lu mahal banget, Lil. Ente ini kadang-kadang 48 juta buat Bahlil doang, cenderamata apa? Kalung emas. Coba kayak gimana 48 Januari juta kan ada kunjungan Pak Bahlil nih. Ternyata ada juga anggarannya 48 juta untuk beli oleh-oleh makanan khas Kaltim. Pak Bahlil belanja oleh-oleh apa Pak? Sampai 48 juta, banyak banget. Bukannya kita lagi efisiensi Pak, tapi nggak apa-apa deh, luar biasa banget emang Kaltim ya. Awal tahun yang sangat berbagi berkah. Dinda, Kanda suka dia punya gaya. Bahlil. Gila, buat beli oleh-oleh sama cenderamata 48 juta. Buat Bahlil doang itu, kalung gitu ya. Mantap. Iya. Bener kan, Ratu dan Raja. Loh, adegan dilempar dari helikopternya mana? Harusnya habis itu dia dicambuk-cambuk terus dilempar dari helikopter. Kok nggak ada? Nggak asik ini. Lu mah. Harusnya adegannya tuh habis ini tuh dia dicambuk, habis dicambuk-cambuk, dilempar dari helikopter. Kok nggak ada? Wah, nggak bener ini. Harusnya ada. Loh, harusnya tuh dicambuk, lempar. Itu ada. Wah, ini ada salah nih. Enggak, lu tayangan awalnya udah romantis, memang ikutin alur cerita film juga sih gitu. Cuman ngapa lu tiba-tiba muncul di cambuk, kan nggak gitu konsepnya. Aduh, gua mau yang aneh aja sih Mbak. Emang di film itu ada adegan cambuk-cambuknya? Apakah ini terlalu film Beauty and the Beast? Pagi ini udah 2 kali gue lihat, jijik aku nontonnya. Ya kan alur ceritanya ke film guys gitu ya. Lu Mbak juga yang aneh-aneh aja. Kami minta kepada yang terhormat Bapak Gubernur Haji Rudi Mas'ud untuk sadar diri, evaluasi diri bahwa kami sudah tidak menginginkan Bapak menjabat di Kaltim ini. Disuruh turun. Kami perempuan masyarakat Kalimantan Timur bersuara dan kami tidak merasakan apa yang Bapak pimpin selama ini. Masyarakat Kalimantan Timur disuruh turun. Tidak benar-benar merasakan. Kami kecewa, efisiensi tidak Bapak gunakan sebaik mungkin, malah menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak urgent. Ya, kami tidak bangga Bapak membangun rumah jabatan demikian bagusnya. Kami tidak bangga bahwa Kaltim dijaga hanya untuk sebagai pamer. Kami ingin bangsa ini mendengar. Kami kecewa dengan Gubernur Kalimantan Timur. Kami ingin pembangunan Kaltim merata. Kita ingin Kutai Barat semuanya dapat pembangunan yang merata. Ya, ini
Berat. Gimana nih guys? Hashtag turunkan Gubernur Kaltim. Ya, Bapak Rudi Masud sudah keluar. Ketok palu dah ini mah. Warga, ih gua mah malu tahu ngelihat pemimpin yang sebelah sono. Yang kemarin di demo sama ribuan masyarakat, bener-bener kanal kulit banget. Iya, tebal muka tembok. Pak. Ya Allah ya Robi, lu terbuat dari apa sih Pak itu kulit wajah? Dari kulit badak. Udah mau saingan aja sama larutan cap kaki 3, larutan cap badak. Terus itu muka sampai tebal banget kayak begitu, muka kayak muka tembok. Pakai semen apa? Semen cap kuyang? Apa semen cap 3 roda? 3 roda. Ya Allah, kagak punya malu pisan ya. Sambutan udah disorak-sorakin, tetap aja dia pede ketambang peteng-teng. Oh, yang udah kemarin. gitu yang kemarin kelar demo tuh dia ya segala karaoke-karaokean, nonton demo secara live juga. Beneran gua mah ya, kalau gua punya ketapel, udah gua ketapel. Isinya itu apa? Bom molotov yang isi tai. Ih, beneran dah. Bau dong, ya. Pok. Kasian banget gue mah sama masyarakatnya, ya Allah, sabar ya, beneran dah. Udah pada teriak minta diturunin tuh Pok. Tadi ada video terakhir tuh warga Kaltim udah nggak kuat katanya. Iya kalau kata gue mah kirim paku dari jarak jauh, aurin tuh ke mukanya. Iya. Bener-bener ya, sampai sebegitunya tuh orang ya. Wajar lah Pok, dia tebel muka kayak begitu. Orang dia mah punya jimat. Siapa jimatnya, Pok? Jimatnya ono biasa. Boneka noni Belanda yang suka hadir di kota tua tuh. Udah baik. Kursi pijat di rumah Gubernur Kaltim seharga 125 juta. Alasan beliau membeli ini karena beliau setiap kali kunjungan selalu nyetir sendiri dengan perjalanan ribuan kilo. Oke. Gubernur nyetir sendiri ribuan kilo. Wah. Sumpah ya, baru kali ini ada gubernur kerjaannya klarifikasi terus. Iya kan? Belanja-belanja yang tidak masuk akal, anggaran-anggaran yang dibuang-buang tidak masuk akal, selalu diklarifikasi. Maksud gua, ente cobalah beli barang-barang tuh yang secukupnya aja. Kan pakai uang negara. Kenapa harus yang up terus gitu loh? Kursi pijat banyak loh yang murah, Pak. Emang Bapak gak pernah gitu lihat kursi-kursi pijat merek lain yang lebih affordable gitu, kayak Advance misalnya? Itu kalau kita lihat di situs resminya, Advance itu yang paling mahal aja 36 juta loh Pak. Nggak nyampe 30% paling mahal itu ya? Kalau Bapak memang pengennya dipijat aja, kan nggak harus yang mahal banget. Kalau yang mahal banget gitu, itu niatnya bukan pijat Pak, pamer. Atau ada lagi Bang yang lebih natural, cekokom ya, 100.000 sekali pijit ya. Murah Bang. Ya, kalau mau lebih puas ya kasih 0,5 juta. Itu ngurut sampai cantengan itu. Pijat. Iya kan? 125 juta anjir. Ampun gua. Pamer pakai uang negara lagi. Lagian, gua patut mempertanyakan nih, kalau Bapak bisa nyetir sendiri mobil Bapak sampai ribuan kilo, bukannya dari pemerintahan itu sudah menyediakan supir? Balik lagi ke kursi pijatnya ya. Emang kenapa kalau kursi pijat merek Advance Bapak nggak mau? Takut diejek gitu. Masa Gubernur Kaltim kursi pijatnya merek Advance? Emang kenapa? Bagus loh Advance itu ya. Ini gue nggak di-endorse ya, tapi kalau Advance mau masuk boleh lah. Sudah lah Pak, sekarang tuh jadi gubernur yang bener-bener aja gitu. Nggak usah sibuk mikirin marwah. Sampai ke kursi pijat pun ente masih mikirin marwah loh. Kerja aja yang bener, fokus kepada keperluan rakyat dan keinginan rakyat. Masa Bapak nggak malu gitu masuk media terus gara-gara hal-hal kayak gini? Karena rakyat Kaltim memilih Bapak, mereka berharap Bapak bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik, bukan hanya menjaga marwah Bapak. Kocak. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun yang videonya gue. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.